Sandi Permana ditemukan tewas dengan luka tusuk di dekat rumahnya di Jalan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Minggu 12 Januari 2025. Ketua RT Sudarmaji mengatakan bahwa Sandi Permana tewas setelah ditusuk. Sudarmaji menjelaskan, Sandi Permana sempat berlari sekitar 50 meter setelah diserang oleh pelaku. Pak, ini mungkin boleh dijelasin nggak sih Pak kronologis penemuan si almarhum gimana gitu? Kalau untuk titik penemuan almarhum itu lokasinya di Blok H3 nomor 6. Itu di depan rumah salah satu warga saya yang kebetulan bekerja sebagai perawat di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Cikarang. Jadi sebelum sampai ke tempat ditemukan, korban itu sempat berlari dari tempat penusukan sampai ke tempat korban jatuh atau ditemukan kira-kira sejauh 50 meter untuk mencari pertolongan. Tapi karena orang yang dituju tidak ada di rumah, sehingga korban sempat jatuh di depan rumahnya dan ditolong atau dibantu sama warga yang kebetulan ada di rumah, 2 orang warga yang secepat mungkin membawa korban ke Rumah Sakit Harapan Mulia dengan menggunakan sepeda motor. Tapi karena di Harapan Mulia tidak memadai fasilitas alat kesehatannya, mungkin dioperlah ke Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi. Sampai akhirnya di Cilengsi dinyatakan meninggal. Tewasnya Sandi Permana disebut bermula dari cekcok dengan tetangganya dalam sebuah rapat RT. Perselisihan di rapat RT itu menyebabkan terduga pelaku akhirnya menyerang Sandi Permana hingga tewas di dekat rumahnya. Sudarmaji mengatakan bahwa perselisihan antara terduga pelaku dengan Sandi Permana sejatinya sudah diketahui oleh warga sekitar. Itu karena cekcok katanya itu mungkin cekcoknya sendiri karena apa sih Pak, tahu nggak sih Pak penyebabnya? Kalau untuk cekcok yang dalam arti kata, kita semua hampir seluruh warga tahu kejadian ini. Ini dalam satu rapat di bulan Oktober 2024, saya memimpin rapat. Emang seperti biasa, di RT kami ini ada program pertemuan warga dalam 4 bulan sekali. Jadi dalam 1 tahun 3 kali kita pertemuan. Kemudian di pertemuan bulan Oktober itu memang terjadi istilahnya sedikit gesekan lah. Cuman menurut saya itu gesekan yang saya menganggap tidak serius karena tidak menjurus kepada apa yang kita bahas di permasalahan itu. Jadi hanya si pelaku atau si terduga pelaku ini menyatakan ketidaksenangannya kepada korban yang menyampaikan aspirasi atau pendapatnya secara berlebihan. Kemudian dibantah sama korban dan saling tuding hanya dengan kata-kata biasa aja dong gitu kan. Dibalas korban, lo yang biasa. Terus lo bukan warga sini gitu. Sebenarnya mereka semua tuh warga di sini sudah sejak 2013, baik korban maupun pelaku. Jadi permasalahan itu sudah selesai, sebenarnya sudah selesai sampai situ. Jadi tidak ada pembahasan lagi, kita balik ke pembahasan rapat yang sebenarnya. Sementara itu, istri Sandi Permana, Ade Andrian, berharap agar pelaku bisa cepat tertangkap. Ade juga menginginkan agar pelaku yang membunuh Sandi Permana mendapatkan hukuman yang setimpal. Harapannya ya semoga cepat ketangkep ya, cepat ditangkep, diadilin seadil-adilnya, setimpal lah sama apa yang telah diperbuat sama suami saya. Ada gitu orang yang tega gitu, dia nggak berpikir coba kalau dia di posisi saya gimana nasib anak-anaknya. Itu sih saya cuma kasihan sama anak-anak saya, itu yang bikin saya kuat. Berarti sampai sekarang tuh pelakunya masih belum ketangkap? Belum. Tapi ya polisi udah udah nyebar ya katanya, udah nyebar fotonya. Ya mudah-mudahan cepat ketangkep.